Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa semester 2, pada kesempatan ini akan dilanjut perkuliahan online. Tapi perkuliahan ini singkat-singkat saja, simpel-simpel saja, karena untuk menghemat kuota dan durasinya supaya tidak terlalu panjang. Dan juga ini cuman sebagai penjelasan yang pendek. Untuk lebih singkatnya silakan kalian baca slide yang sudah saya bagikan. Baik, akan melangkah ke pembahasan aksiologi sains. Kemarin sudah melangkah ke epistemologi sains, sekarang aksiologi sains. Apa sih sebenarnya aksiologi itu? Ya, pada dasarnya aksiologi itu adalah kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi kegunaan aksiologi itu, sebagaimana dikatakan oleh Jujun S. Surya Sumantri, bahwa aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi aksiologi itu ya kegunaan dari pengetahuan. Ya, kemarin sudah dibahas aksiologi sains itu apa, kemudian cara memperoleh pengetahuan sains itu disebut epistemologi, sementara kegunaan sains itu yang disebut dengan aksiologi. Nah, sekarang akan melangkah kepada kegunaan sains. Ya, yang dimaksud di sini adalah kegunaan pengetahuan sains, bukan dari produk sains. Ya, uh, di epistemologi sudah dibahas ketika pengetahuan itu sudah diuji logikanya, kemudian sudah diuji empirisnya. Jika lolos kedua-duanya, maka akan menjadi teori. Jika teori itu selalu benar, maka akan naik menjadi aksioma atau hukum. Ya, atau hukum. Yang akan dibahas dalam aksiologi ini ya teorinya itu, buat apa teorinya itu, atau kegunaan teori-teori sains itu apa. Nah, kegunaan sains. Kegunaan sains yang pertama, satu, teori sebagai alat eksplanasi. Apa sih eksplanasi itu? Eksplanasi itu adalah untuk menjelaskan, ya. Eksplanasi itu adalah untuk menjelaskan fenomena. Nah, eksplanasi ini bisa memahami masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Nah, eksplanasi itu bisa menjelaskan kejadian-kejadian. Eksplanasi itu bisa menjelaskan kejadian masa sekarang, bahkan mengubah masa depan. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa mengeksplanasikan? Seseorang itu bisa mengeksplanasikan fenomena atau kejadian ketika sudah menguasai teorinya. Jadi ketika teori sudah dikuasai, pada tahapan selanjutnya adalah sebagai eksplanasi, menjelaskan fenomena yang lampau, menjelaskan fenomena sekarang, menjelaskan fenomena yang akan terjadi. Nah, contoh begini. Ada anak dua bersaudara, laki-laki dan perempuan. Ya, mereka sangat nakal sekali. Sekolahnya sering bolos, mabuk-mabukan, judi, dan membuat keonaran di mana-mana. Mereka ditinggal oleh ayah dan ibunya ke Arab Saudi. Nah, jika seseorang menguasai teori ilmu pendidikan, tentunya dapat mengeksplanasikan fenomena ini atau bisa menjelaskan kejadian ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, dalam teori ilmu pendidikan itu sudah banyak dipaparkan. Ya, anak yang kurang dekat dari orang tuanya itu akan cenderung nakal karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan tidak mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Padahal pengawasan,
perhatian dan kasih sayang orang tua itulah yang sangat penting untuk mengubah perilaku anak. Nah, hal tersebut bisa dieksplanasikan bagi seseorang yang mempunyai teori-teori ilmu pendidikan. Kenapa anak itu kok bisa nakal? Menurut ilmu pendidikan itu karena ditinggal oleh orang tuanya. Karena ketika anak itu ditinggal oleh orang tuanya, maka cenderung kepada kenakalan. Itu sebagai contoh yang simpel saja. Di samping sains itu sebagai alat eksplanasi atau menjelaskan fenomena-fenomena, teori sains itu sebagai alat peramal. Ya, peramal. Peramal di sini bukan menggunakan kartu judi atau kartu tarot. Ya, peramal ini bahasa mudahnya, tapi bahasa ilmiahnya adalah untuk memprediksi. Seseorang yang mempunyai teori maka akan mampu memprediksi kejadian apa yang akan terjadi. Contoh, pada musim paceklik ini banyak pasangan suami istri yang bercerai. Maka di sini seseorang yang mempunyai teori maka akan bisa meramal kejadian apa yang akan terjadi. Ya. Apa ramalannya? Akan semakin banyak remaja yang putus sekolah. Akan semakin banyak siswa yang tidak naik kelas. Nah, itu ramalan. Berdasarkan apa ramalan itu? Tentunya berdasarkan teori yang ia kuasai. Nah, seberapa banyak ramalan itu? Ramalan itu tidak terbatas, tergantung kemampuan seseorang untuk menganalisanya. Tergantung kecerdasan seseorang untuk menganalisisnya. Ya, semakin banyak teori-teori yang dikuasai, maka akan semakin banyak yang meramal kejadian apa yang akan terjadi. Tentunya ya prediksi ini ya terkait dengan yang pertama, dengan dengan eksplanasi. Ya, tentunya seorang harus menguasai teorinya dulu, kemudian bisa menjelaskan, setelah menjelaskan kemudian diramal. Ya. Yang ketiga, sebagai kontrol. Teori sebagai kontrol. Ketika seseorang sudah mempunyai teori-teori, maka dia akan mampu mengkontrol ya atau menangani kasus-kasus yang akan terjadi. Ketika seseorang sudah mempunyai teori, maka dia akan melakukan preventif atau pencegahan. Nah, contoh dari teori sebagai alat kontrol adalah ayah dan ibu bercerai. Nah, kenapa bisa bercerai? Ini masuk dalam yang pertama tadi, eksplanasi. Bercerai karena kurangnya wawasan ya atau kurangnya kecukupan dalam perekonomian sehingga menjadi bercerai. Ini tahap eksplanasi. Kemudian diprediksi ayah dan ibu yang bercerai, anak-anak mereka akan nakal. Nah, ini tahap prediksi ya, tahap ramal tadi. Ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah untuk mengontrol bagaimana anak-anak tadi tidak nakal. Maka dilakukan upaya. Apa itu? Mengganti pamannya, bibinya atau kakeknya sebagai orang tuanya. Ya. Itu. Jadi 3 kegunaan sains. Yang pertama, teori sebagai eksplanasi adalah untuk menjelaskan fenomena atau kejadian-kejadian, mengapa kejadian itu bisa terjadi. Kemudian meramal di sini adalah memprediksi ya kira-kira apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, teori sebagai kontrol adalah untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Tentunya semua itu harus berdasarkan penguasaan teori. Kemudian ke teori yang selanjutnya, cara sains
untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi teori itu bukan hanya sebagai pengetahuan pada diri kita. Teori itu adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ya. Teori itu ya untuk memudahkan kehidupan bagi kita. Dengan adanya teori, maka kita akan semakin mudah untuk melangkah. Nah, contoh di suatu kampung yang sangat jauh dari perkotaan, hidupnya damai. Jadi ada kampung ya yang hidupnya damai, kemudian remajanya itu patuh pada agama. Ya, di antara patuh pada agama tersebut ya tidak mabuk-mabukan, juga tidak mencuri, tidak pernah membohongi orang tuanya. Nah, kemudian keadaan ini berubah. Kenapa? Karena situasi kampungnya itu berubah. Ya, kampung itu jalan rayanya dibangun, ya seumpama jalannya batu-batu dibangun aspal ya, karena pantai yang dekat dengan kampung tersebut dibangun sehingga terpaksalah ada jalan yang melintas di kampung tersebut, kemudian jalannya tadi menjadi diperbaiki oleh pemerintah. Ketika kampungnya sudah ramai, ya perilaku kepribadian para remaja di kampung tersebut berubah menjadi nakal sekali, mabuk-mabukan, judi, mencuri, membohongi orang tua dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian sebagian para masyarakat, diantaranya para tokoh-tokohnya, ya berusaha untuk menangani kenakalan remaja tersebut. Apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah mendatangkan para ilmuwan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Mendatangkan seorang profesor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang dilakukan oleh profesor tersebut? Satu, identifikasi. Apa identifikasi itu? Ya, identifikasi di sini adalah memperjelas identitas fenomena tersebut. Yang nakal itu siapa, kapan, kemudian di mana, kapan, di mana, ya. Kemudian ini remajanya itu umur berapa, pokoknya identitasnya harus jelas. Ya. Jadi langkah yang pertama, selain untuk menyelesaikan masalah, ya identifikasi dulu, diperjelas dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Ya melangkah kepada epistemologi, yaitu harus diteliti, melakukan observasi. Setelah identitasnya jelas, kemudian mencari teori. Ya, mencari teori. Kenapa kenakalan remaja tersebut bisa terjadi? Ya. Jadi seorang ilmuwan itu ya harus mencari teori-teori yang menjelaskan mengapa kenakalan remaja itu bisa terjadi. Ya. Mencari teori. Nah, teori itu banyak. Teori itu tidak terbatas. Maka teori yang digunakan adalah teori yang sesuai dengan kasus. Ya. Nah, setelah teorinya itu sudah jelas, teorinya itu sudah cocok dengan kasus yang ada, maka langkah yang ketiga menetapkan tindakan penyelesaian. Nah, bagaimanakah cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi? Tentunya seorang ilmuwan itu ya harus mencari teori lagi, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya, masalah-masalah tersebut. Nah, misal
Solusinya adalah memberikan penanaman keagamaan pada remaja, kemudian memberikan lapangan kerja bagi para remaja, dan lain-lain sebagainya. Intinya, untuk menyelesaikan masalah, ya, teori-teori itu harus menjadi patokan yang utama. Bagaimana mencari teori, ya, mengapa kenakalan remaja itu bisa terjadi. Yang ketiga, mencari teori bagaimana permasalahan tadi bisa teratasi dengan baik. Apa yang dilakukan seorang profesor tersebut? Ya, menyelesaikan masalahnya ialah mendatangkan para tokoh ulama untuk memberikan pemahaman keagamaan, contohnya. Kemudian yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan yang jelas supaya para remaja tadi mempunyai aktivitas, ya, untuk mengisi waktu-waktu yang kosong. Ya, cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Penjelasan yang simple, ya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian nanti dibaca sendiri di dokumen yang sudah saya berikan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.